Terima kasih TST atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara memiliki durasi waktu yang sangat lama. Sejak tanggal 18 Agustus 1945 melalui penetapan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 hingga Seminar Politik Bahasa pada tahun 1999. Peristiwa ini diawali oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Lalu sehari kemudian bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara melalui pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dengan begitu terjadilah tanda pergeseran fase yang awalnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, maka perlu diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Berarti bahasa Indonesia harus digunakan sesuai dengan kaidah, tertib, cermat, dan masuk akal. Yang kedua, bahasa Indonesia yang dipakai harus lengkap dan baku. Tingkat kebakuannya diukur oleh aturan kebahasaan dan logika. Yang ketiga, posisi bahasa Indonesia perlu mendapatkan perhatian khusus, terutama bagi pembelajaran bahasa Indonesia yang menjadi sumber garda guru posisi pembelajaran bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia tidak akan terpinggirkan oleh bahasa asing, karena dalam sejarah bahasa Indonesia sendiri, bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan. Kemudian muncullah Ejaan Suwandi pada tahun 1947. Ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia sesudah proklamasi kemerdekaan, dan pada tanggal 19 Maret 1947, Suwandi memaparkan bahwa ejaan tersebut yang merupakan penyederhanaan atas ejaan Van of Wegesen, antara lain adalah perubahan OE menjadi U. Sistem ejaan Suwandi bernama lain ejaan Republik. Disebut dengan ejaan Republik karena bangsa Indonesia saat itu tengah menunjukkan rasa nasionalisme yang sangat tinggi, termasuk di dalam bahasa. Di mata mereka, ejaan Van of Wegesen itu dianggap sebagai bahan dari pengaruh penjajah bangsa Belanda karena yang menyusun ejaan itu ialah orang Belanda yang bernama Andrian Van of Wegesen. Selanjutnya diadakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1954 yang bertujuan untuk melakukan pembaruan terhadap ejaan EYD. Pemerintah Republik Indonesia benar-benar menyusun panitia pembaruan ejaan bahasa Indonesia. Dengan sejarahnya yang panjang dari tahun 1956, hasil panitia ini menjadi embrio ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diresmikan pada tahun 1972. Yang menjadi perbedaan daripada sistem ejaan Suwandi adalah huruf J menjadi Y, DJ menjadi J, NJ menjadi NY, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SJ menjadi SY. Lalu, berkat rumusan politik bahasa nasional itu, pemerintah melalui Badan Bahasa dapat melakukan pengembangan bahasa dan pembinaan bahasa, yaitu menurut Krida Laksana 2011, menjelaskan bahwa pengembangan bahasa adalah usaha untuk memperluas pemakaian bahasa di luar masyarakat bahasa yang bersangkutan melalui pengajaran bahasa, media massa, dan lain-lain. Lalu, menurut Sudaryanto 2017, menjelaskan bahwa pembinaan bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang dilakukan, misalnya melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan. Melalui kedua usaha itu, kelak posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara semakin kokoh.